Hai teman-teman, di Hari Ibu, mungkin ada sebagian teman-teman yang merasa kok biasa aja ya? Atau mungkin malah nggak ada dorongan sama sekali untuk ngucapin selamat. Dan dari situ, biasanya bisa muncul pertanyaan-pertanyaan yang nggak enak. Kok aku nggak pengen ya ngucapin selamat ke ibuku? Apa aku jahat? Apa ini berarti aku nggak menghargai ibuku sama sekali? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan artinya teman-teman buruk. Ini biasanya muncul saat relasi dengan ibu itu nggak sederhana. Ini bukan karena kita nggak sayang, tapi ini karena pengalaman yang kompleks. Seringnya kita mengira atau mengaitkan hari ibu itu tentang apa yang harus kita lakukan. Padahal, untuk sebagian orang, hari ibu justru memperlihatkan apa yang belum benar-benar kita terima. Dan saat duka masih aktif, tubuh dan batin kita bisa memilih diam. Ini bukan karena membenci, teman-teman, tapi karena sedang melindungi diri. Bagi sebagian orang, menjaga jarak, bahkan cut off, itu bukan keputusan egois, tapi cara terakhir untuk tetap waras. Dan itu nggak otomatis menghapus rasa hormat, teman-teman. Kadang-kadang, justru sebaliknya. Jarak adalah satu-satunya bentuk hormat yang paling memungkinkan. Mungkin bagi kita yang punya mother wounds, Hari Ibu nggak selalu tentang merayakan sosok ibu di luar sana. Tapi, tentang proses yang jauh lebih sunyi, yaitu belajar menjadi ibu bagi diri kita sendiri. Dan saat kita bicara tentang menjadi ibu bagi diri sendiri, ini sering dibayangkan sebagai proses yang indah. Padahal kenyataannya, proses ini tuh, ya jujur aja ya teman-teman, bukan proses yang romantis. Bukan yang shining, shimmering, splendid. It's not all sunshines and rainbows. Seringnya, justru terasa sepi, ada bingungnya, ada capeknya, dan ada bagian yang terasa, kok aku harus belajar ini sendirian ya? Itu bukan kegagalan ya, teman-teman. Itu nyata. Dan dari situlah, akhirnya pelan-pelan kita belajar untuk hadir untuk diri kita sendiri. Dan kadang-kadang, teman-teman, yang paling menyembuhkan, itu bukan yang terlihat indah, tapi yang jujur dan konsisten. Menariknya, justru saat proses ini dijalani apa adanya, bukan dipoles, dan juga bukan dipaksa jadi indah. Di situ sesuatu mulai mereda. Aku tuh sering ngebayanginnya ya, kayak whirlpool, pusaran air, teman-teman. Semakin kita panik, semakin kita ngelawan arusnya, justru makin ketarik ke tengah. Tapi, saat kita berhenti berusaha keluar cepat dan benar-benar hadir di situ, anehnya, itu justru yang pelan-pelan meredakan whirlpools itu tadi, teman-teman. Ini bukan berarti kita pasrah atau membenarkan apa yang terjadi. Tapi, karena kita berhenti menolak pengalaman kita sendiri. Dan di proses menjadi ibu bagi diri sendiri, hadir sepenuhnya itu termasuk menerima, valid kok kalau rasanya campur aduk. Ini bukan tentang menyalahkan ibu, teman-teman. Mengakui luka, itu tuh bukan berarti kita memusuhi ibu. Ini tentang berhenti meninggalkan diri sendiri demi kelihatan baik-baik aja. Dan itu artinya kita akhirnya berdiri di sisi diri kita sendiri. Dan justru dari kehadiran penuh itulah whirlpools mulai kehilangan tenaganya. Bukan karena kita melawannya, tapi karena kita nggak lagi kabur dari diri kita sendiri. Dan mungkin itu poin yang sering terlewat, teman-teman. Jadi, kalau di hari ibu teman-teman nggak mengucapkan apa-apa dan hatimu memilih diam, itu nggak otomatis membuatmu jahat kok. Kadang, itu tanda bahwa teman-teman sedang jujur dengan dirimu sendiri. Dan kejujuran seperti itu juga layak dihormati. Terima kasih, teman-teman.